pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Pada pertemuan kali ini kita bakal melanjutin materi kemarin, yakni mengenai mobilitas sosial. Di mana sekarang kita bakal mempelajari mengenai yang namanya faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambat mobilitas sosial. Oleh sebab itu, di antara kalian, apakah ada yang masih ingat gak sih definisi atau pengertian dari mobilitas sosial itu apa? Ada yang masih ingat gak? Saya. Yuk, silakan, Hanafi. Mobilitas sosial adalah perbedaan status yang dialami oleh seseorang karena keinginan dan berbagai faktor yang mendorongnya. Mobilitas sosial sendiri juga dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. Benar, jadi apa yang disebut sebagai mobilitas sosial ini sendiri adalah perbedaan status yang dialami oleh seseorang. Karena pertama, faktor yang mempengaruhinya adalah keinginan dari diri sendiri. Jadi di sini ketika kita memiliki keinginan untuk merubah nasib atau merubah status sosial kita tuh bakal mengalami yang namanya mobilitas sosial. Dan yang namanya mobilitas sosial ini tadi bisa terjadi secara vertikal atau horizontal. Maksudnya gimana? Ya bisa terjadi secara vertikal, kita mengalami kenaikan atau penurunan status sosial kita. Di satu sisi bisa terjadi secara horizontal. Maksudnya gimana? Horizontal, kita tuh mengalami perpindahan, tapi status sosial kita tuh tetap sama. Contohnya gimana? Ya ambil contoh kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa SMA, sekolah, dan kalian tuh pindah sekolah. Di sini kalian tuh masih siswa SMA, tapi sekolah kalian tuh pindah aja. Di sini wilayah atau tempat kalian sekolah itu cuma mengalami perpindahan, tapi di satu sisi status sosial itu kalian secara status sosial itu kalian tetap sama, yakni sebagai siswa SMA. Selanjutnya di sini tujuan dari pembelajaran ini tuh apa ya? Biar kalian tuh tahu di masyarakat tuh faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial itu apa. Jadi kalian tuh bisa menganalisis kok terjadinya mobilitas sosial. Misalkan teman kalian kok bisa mengalami perubahan status sosial yang mungkin awalnya cuma orang biasa aja kok bisa tiba-tiba jadi crazy rich atau orang kaya. Wah, di sini kalian bisa melihat kok mobilitas kayak gitu tuh bisa terjadi di orang-orang di sekitar kalian tuh bagaimana. Jelas kayak gitu. Lalu melalui dengan dalil tadi ya jelas kalian tuh bisa menganalisis hal-hal itu tadi. Di sini kalian bisa mengetahui faktor pendorong seseorang. Kok bisa sih orang-orang tuh status sosialnya berubah? Kok bisa orang tuh hidupnya tetap gitu-gitu aja? Kenapa? Yang pertama mungkin nanti karena dirinya sendiri tuh merasa nggak perlu adanya suatu perubahan. Kalian merasa kayak gitu? Oke, baik. Untuk materi pertama ya ini mengenai faktor pendorong, mengenai mobilitas sosial. Di sini yang pertama faktor pendorong mobilitas sosial itu tuh ada faktor struktural. Nah, di antara kalian ada yang tahu nggak sih mengenai apa yang disebut sebagai struktural itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke, Chris silakan. Yang namanya struktur itu berkaitan dengan kelas sosial dan setiap orang memiliki status dan perannya masing-masing. Ya benar, di sini aku ambil kata ya namanya struktural ini berkaitan dengan jabatan. Maksudnya gimana? Nih lihat, merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa diisi atau harus diisi serta kemudahan untuk mendapatkannya. Maksudnya gimana? Di masyarakat itu tuh ada kelas-kelas tertentu atau ada jabatan-jabatan atau sifatnya ada suatu posisi-posisi tertentu yang memang itu tuh sifatnya harus diisi. Di sini setiap posisi itu tadi itu tuh untuk mendapatkannya atau mengisi posisi tersebut itu tuh harus memiliki kriteria tertentu. Di sini faktor struktural itu tuh bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial itu kenapa? Karena coba aku ambil contoh di suatu perusahaan itu tuh pasti ada suatu jabatan. Ambil kata ada jabatan manajer. Di sini dalam jabatan manajer pasti gajinya itu banyak dan orang-orang yang punya sifatnya jabatan sebagai manajer itu tuh dipandang lebih baik daripada orang-orang dengan jabatan lainnya. Akibatnya apa? Ya banyak orang-orang tuh yang berusaha agar gimana caranya biar dia itu bisa menjadi seorang manajer yang mungkin dari lemburan yang selalu dikerjain terus. Kalau kerja tuh selalu niat, ulet, tekun dan selalu rajin, disiplin. Biar apa? Dia tuh dilirik dan sebenarnya orang-orang dengan jabatan lebih tinggi itu tuh nganggap dia atau seseorang itu tuh kompeten bisa mengisi jabatan sebagai manajer itu tadi. Dan tentu ini tuh menjadi motivasi tersendiri bagi setiap orang. Tentunya kalian di sini kan kalau kerja mesti mengincar posisi jabatan tertinggi kan, iya enggak? Karena apa? Karena gajinya jelas. Di sini itu tuh juga mendorong kalian untuk melakukan suatu mobilitas sosial. Yang ini tadi faktor struktural, di mana kalian tuh akan selalu berusaha untuk mencari atau mendapatkan suatu jabatan yang tertinggi atau lebih tinggi di dalam suatu pekerjaan atau mendapatkan suatu posisi paling tinggi atau lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat ini tadi. Nah kayak gitu. Nah selanjutnya di sini aku bakal maparin mengenai salah satu contoh dari yang namanya mobilitas sosial.
Nanti melalui video ini tadi kalian lihat tugas yang ada di LKPD itu kayak gimana. Jadi nanti kalian analisis video ini tadi, video ini, dan nanti kalian jawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Baik, sebelumnya tak play dulu video. Nah, setelah melihat video ini tadi, tentunya kalian bakal mengetahui kira-kira faktor pendorong Pak Sanawi ini kok bisa mengalami mobilitas sosial itu apa. Kira-kira faktor yang menghambat kalau misalnya dia tuh mau melakukan mobilitas sosial itu apa, kalian bisa tahu. Nah, nanti kalian tuh jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD ini tadi. Nah, sebab itu sekarang coba kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian mengerjakan LKPD yang bakalan aku bagikan. Nah, di sini nah, untuk LKPD-nya silakan setiap kelompok ini ambil satu. Jadi nanti buat ini kerjain sebisa mungkin dan diisi setiap pertanyaannya. Dan nanti aku bakal minta setiap kelompok untuk memaparkan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Putra Wicaksono dengan absen 5. Saya Ahmad Dada Bijaduli, absen pertama. Saya Andika Prayoga, absen 3. Saya Evan Jogotota, absen 13. Baiklah, akan saya mulai presentasinya. Aktivitas 1. Menurut kelompok saya, mobilitas sosial adalah perpindahan status yang dialami oleh seseorang karena keinginan dan berbagai faktor yang mendorongnya. Mobilitas sosial sendiri juga dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. Aktivitas 2. Menurut saya mobilitas adalah gerakan perpindahan atau kesigapan untuk bergerak. Contohnya naik jabatan pekerjaan vertikal, program pertukaran pelajar horizontal. Peran adalah suatu yang dimainkan atau dijalankan. Contohnya seorang ibu berperan mendidik anaknya. Status adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok. Contoh status sebagai pelajar. Askrip adalah tipe status yang didapat sejak lahir. Contohnya ras, jenis kelamin, dan kasta. Intragenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial atau anggota masyarakat yang terjadi dalam suatu generasi yang sama. Contohnya, Pak Darto Maulana adalah seorang guru. Mulai. Nah, sosial adalah perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial tertentu ke kelas sosial lain yang posisinya lebih rendah. Contohnya seseorang pengusaha mengalami kebangkrutan karena pemasukan perusahaan makin lama makin menipis. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status dalam lapisan yang sama. Contohnya seseorang kepala sekolah yang berpindah tugas ke sekolah lain. Aktivitas 3. Jenis mobilitas sosial yang dialami oleh Sanawi adalah vertikal karena Pak Sanawi yang dulunya menjadi penjual es keliling kini menjadi pemilik usaha es krim yang berada di Samarinda. Faktor pendorong yang dialami Pak Sanawi adalah faktor ekonomi karena masyarakat dengan tingkat perekonomian bawah senantiasa berusaha untuk mengubah status sosialnya. Faktor penghambat yang dialami Pak Sanawi adalah status sosial karena Pak Sanawi yang sering dipandang rendah dan dibohongi sehingga mendorong Pak Sanawi untuk mencari status sosialnya sendiri dalam lapisan masyarakat yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Nah, mungkin dari kelompok lain nih ada yang mau bertanya atau enggak buat kelompok 1? Cukup, Pak. Cukup, enggak ada yang mau mengajar pertanyaan? Yakin. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Mungkin untuk kelompok 1 saya persilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melalui pemaparan mengenai materi, mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial itu tadi, dan penugasan lembar kerja peserta didik yang telah diberikan dan presentasi yang telah dilakukan oleh setiap kelompok, di antara kalian ada nggak sih yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini itu apa? Ada nggak? Ya. Oke, silakan, Evan. Pada materi kali ini kita telah mempelajari faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, mulai dari faktor pendorong struktural,
individu, sosial, ekonomi, politik, dan kependudukan. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi kemiskinan, diskriminasi kelas, perbedaan ras, agama, perbedaan jenis kelamin, sosialisasi, dan perbedaan kepentingan. Oke, baik Mas Evan, terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial, mulai dari faktor pendorong seperti struktural, kemudian ekonomi, status sosial, kemudian ada kondisi politik, kependudukan, dan ragam lainnya. Kemudian ada faktor penghambat mulai dari mungkin diskriminasi kelas, diskriminasi ras, agama, diskriminasi jenis kelamin, kemudian faktor ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Di sini yang namanya mobilitas sosial itu tuh tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan yang namanya mobilitas sosial ini tuh pasti didorong atau dihambat oleh suatu hal. Nah, di sini jelas yang namanya mobilitas sosial ini pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia. Mungkin dari orang tua yang punya status sosial tinggi, tapi karena mungkin anaknya itu tipe orang yang pemalas, akhirnya dia tuh jadi pengangguran. Akibatnya apa? Ya orang tua itu tadi juga tuh terpengaruh dengan status sosial anaknya, di mana keluarga itu tadi mengalami penurunan status sosial di masyarakat. Ya mungkin dia awalnya itu dianggap sebagai keluarga terpandang, akhirnya dianggap sebagai keluarga yang mungkin dengan status sosial di bawah, karena mungkin anaknya itu tadi bermasalah. Di sini melalui materi tadi jelas harapannya biar kalian itu tuh bisa mengetahui atau sebenarnya bisa menganalisis berbagai mobilitas sosial yang ada di masyarakat serta menganalisis berbagai faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Seperti itu. Di sini aku ingin mengapresiasi kalian karena kalian sudah mau mengerjakan penugasan, mau memperhatikan materi dan mau bersifat aktif selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Di sini aku mau berterima kasih atas hal itu tadi. Di sini kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan atau lembar kerja peserta didik yang telah diberikan itu dengan baik secara berkelompok dengan baik. Kalian juga sudah mempresentasikannya dengan baik. Melalui hasil presentasi kalian itu tadi, aku bisa mengetahui atau saya itu tuh bisa mengetahui bahwa kalian di sini sudah memahami atau mengetahui mengenai berbagai faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial di masyarakat dan berbagai faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial di masyarakat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya kita bakal melanjutkan materi yakni mengenai stratifikasi sosial, di mana di sini akan secara lebih detail menjelaskan mengenai pembagian kelas-kelas secara vertikal di masyarakat atau secara gampangnya di sini di mana masyarakat itu memiliki kelas sosialnya sendiri. Ada masyarakat itu berada di bawah dan ada masyarakat itu berada di atas. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya seperti biasa akan diawali oleh sesi pemaparan materi dan akan dilanjutkan dengan penugasan secara singkat atau ringan seperti itu. Nah, mungkin dari sini cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini aja. Dari aku mungkin mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena udah sifatnya mau berpartisipasi secara aktif selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung dan mau mengerjakan penugasan yang telah diberikan. Di sini aku juga mau meminta maaf apabila dalam menyampaikan materi mungkin terdapat berbagai kekurangan. Dalam menyampaikan penugasan mungkin terdapat berbagai kekurangan juga. Di sini aku mau meminta maaf atas hal tersebut itu tadi. Nah, untuk menutup mata pelajaran sosiologi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.